Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk Kitabul Hadaya, kitab tentang hadiah ya. Kitab tentang hadiah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan dan membahas beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, kata Imam Asy-Syaukani, yushra'u qabuluha wa mukafa'atun 'alaiha. Disyariatkan menerima hadiah dan membalasnya. Disyariatkan menerima hadiah dan membalasnya sekecil apapun hadiah tersebut. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, seandainya aku diundang untuk makan betis ya, yang bagian depan, tangan depan atau belakang hewan, aku akan datang, aku akan memenuhi undangan tersebut. Seandainya dihadiahkan kepadaku bagian tangan hewan sama betisnya, aku pun akan menerimanya. Apa? Enggak, bagian ininya, maksudnya yang banyak tulangnya itu lah. Apa namanya ini? Hah? Ya itulah kurang lebih. Ya kurang lebih itunya lah. Bukan banyak yang itunya, bukan yang dagingnya, yang tulangnya itulah, yang ada tulangnya itu. Jadi itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang tawadhu, rendah hati. Kalaupun dikasih hadiah seperti itu, beliau terima ya. Kalau beliau diundang untuk makan itu, beliau datang. Nah, ini menunjukkan disyariatkan bagi kita menerima hadiah dan membalasnya. Kalau membalasnya jelas kita sudah sering mendapatkan mendengar hadis terutama dalam kitab tauhid. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Nah, ini. Fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas, maka doakanlah sampai kalian yakin bahwa kalian sudah membalasnya. Jadi ini dalam dalam Islam kita diperintahkan membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau misalkan menerima hadiah, balas lagi hadiahnya dengan yang lain ya. Ini pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Lalu yang kedua yang kita bahas terakhir di sini, kata Imam Asy-Syaukani, tajuzu bainal muslimi wal kafir. Nah, kemarin ini kan ya. Boleh menerima hadiah dan membalasnya antara muslim dan kafir. Jadi kita boleh menerima hadiah dari orang kafir ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, menerima hadiah dari Kaisar Romawi, dari beberapa raja-raja kafir. Beliau menerima, tidak nolak. Begitu juga beliau diundang oleh orang Yahudi untuk makan, beliau terima, beliau datang. Sampai-sampai di akhir hayatnya beliau pun menerima undangan seorang Yahudi, ternyata diracun. Nah, artinya sini bahwa boleh kita menerima hadiah dan undangan makan dari orang kafir, walaupun kita sudah rinci ya. Kalau yang antara Yahudi dan Nasrani ahli kitab sebenarnya nggak masalah, kita makan sembelihan mereka pun nggak masalah. Cuma memang antara Yahudi dan Nasrani ini beda karakter. Kalau Yahudi sangat ketat memakan makanan yang halal, saking ketatnya yang halal mereka haramkan.
Tapi kalau yang lainnya, yang sebaliknya Nasoro, mereka bermudah-mudahan. Saking bermudah-mudahannya apa? Yang haram mereka halalkan. Nah ini banyak yang mereka halalkan. Makanya yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW menerima undangan makan orang Yahudi, bukan orang satunya, ya Bapak ya. Itu menunjukkan ada sedikit perbedaan, walaupun hukum asalnya kalau ahli kitab kita boleh-boleh saja ya. Tapi kalau kita mau jaga lebih hati-hati, untuk orang Yahudi saya nerima, kalau yang Nasoro saya nggak terima, silakan juga ya. Karena umuman orang-orang mereka itu tidak menjaga dari yang haram. Bukan cuma dalam masalah makanan, begitu juga dalam masalah bersuci. Makanya para ulama membahas tentang hukum memakai pakaian orang kafir. Boleh nggak? Kita misalkan dipinjami pakaian oleh orang kafir. Pakaiannya bekas dia pakai, bukan yang sudah cuci. Gimana nih? Kalau misalkan pakaian atas, insya Allah nggak masalah. Loh, tapi kan keringatnya mana? Keringat bukan najis. Apa ya? Pakaian atas. Begitu juga pakaian bawah. Insya Allah nggak masalah. Tapi yang jadi masalah pakaian dalamnya. Yang di bawah itu apa ya? Sidinya, celana dalamnya. Nah, yang seperti ini, pendapat yang kuat, jangan pakai. Karena umuman orang kafir tidak menjaga diri dari najis, terutama orang Nasoro. Maka kalau kita dapat pinjaman seperti itu, jangan kita terima, ya. Karena keumuman mereka tidak menjaga diri dari najis. Sehingga apa? Kalau kita pakai, berarti tubuh kita terkena najis, ya. Kecuali kalau sudah dicuci, lain halnya. Sudah dicuci, selesai. Loh, apa mungkin ada kejadian seperti itu? Mungkin aja, kita nggak tahu kan. Misalkan kejadian suatu tempat kita dipinjamkan, kita misalkan singgah suatu tempat, di situ nggak ada muslim, adanya kafir. Dalam kafir ini mungkin kita kehujanan, misalkan kita kedinginan, butuh pakaian, ada pakaian milik orang kafir, pakaiannya bukan yang sudah cuci, yang baru dipakai walaupun belum terlalu kotor. Nah, bagaimana nih? Nah, itu rinciannya apa ya? Kalau yang pakaian luar, insya Allah pakaian atas luar, mau luar ini nggak masalah. Tapi kalau pakaian yang mana di situ bersentuhan dengan najis mereka, yaitu yang kemaluan, jangan dipakai. Karena mereka tidak menjaga diri dari najis, apa ya? Nah, itu tentang ya. Kita kan di hari kepala itu kan ada seperti yang di apa? Di mall barang itu kan ada sel dari orang muslim kan. Itu termasuk dia atau gimana? Dari non muslim. Parcel. Parcelnya karena apa nih? Karena jabatan. Relasi. Oh, kalau sekedar hadiah ya nggak masalah. Kalau bukan karena punya jabatan tertentu nggak masalah. Tapi kalau kita punya jabatan, tiba-tiba udah parcel hadiah, jangan terima, tolak. Iya, kalau hubungan dagang nggak masalah. Kalau misalkan kita udah ada hubungan dagang dengan orang kafir, misalkan, lalu ketika hari raya mereka ngasih, ya terima, nggak masalah. Tapi pertanyaannya, kalau mereka hari raya bagaimana? Kita balas? Jangan. Kalau kita mau ngasih hadiah di selain hari raya mereka, karena kalau kita ngasihnya di hari raya mereka, timbul anggapan apa nanti? Oh, orang-orang muslim merayakan juga hari raya kita. Jangan lah ya, kalau kayak gitu jangan. Apa? Di hari raya dia sebaiknya tolak, karena itu syiar mereka. Kalau memang bisa nggak menimbulkan mudarat, tolak. Tapi kalau misalkan timbul mudarat, ya terima, lalu serahkan sama orang lain. Karena itu nanti artinya apa? Itu nanti akan timbul anggapan bahwasanya seorang muslim boleh merayakan, walaupun dengan sekedar menerima, ya. Ya walaupun ada sebagian ulama nggak seketat itu, tapi sebagai bentuk hati-hatian, sebaiknya kalau yang berhubungan dengan hari raya nggak usah. Tapi kalau selain hari raya, hari-hari biasa, ada orang kafir memberikan hadiah, ya nggak apa-apa, terima. Kita balas juga. Tapi kalau udah berhubungan dengan hari raya mereka, atau ritual mereka, misalkan di hari tertentu mereka kan ibadah tuh, ya kan? Nah, tiba-tiba mereka keluar
Hari apa? Minggu berkah. Bagi-bagi. Atau iya, nah, itu jangan. Iya, gimana? Untuk anak kita gimana? Kita saudara itu. Sekarang kita dikasih gimana? Mau. Jangan. Kalau udah, ya itulah, memang itulah resikonya tinggal di tengah mayoritas kafir begitu. Gimana lah caranya supaya kita tuh kalau bisa yang berbau hari raya mereka kita nggak terlibat, baik kita memberi atau menerima. Nah, bagaimana caranya lah? Istilahnya kita harus bermain, istilahnya apa ya? Bermain cantik lah. Jadi jangan terlalu juga vulgar, seakan-akan kita menolak sehingga timbul. Gimana caranya lah? Gimana caranya itu? Nah, tapi kalau misalkan yang berhubungan hari raya mereka, tapi kalau selain hari raya nggak masalah, ya terima kita balas. Tapi kalau udah berhubungan hari raya mereka memberikan kepada anak kita, walaupun yang diberikan ini halal, artinya bukan daging babi misalkan, memang makanan ini halal, bahkan dia beli dari tempat muslim. Tapi yang jadi masalah ini berhubungan dengan hari raya dan ritual mereka. Nah ini kita sebaiknya jauhi, karena nanti dianggap kita setuju atau ridho ya. Nah itu repot juga Pak ya. Apa? Cara syubhat. Contohnya apa? Ya kalau sebagai apa? Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas kata Nabi. Dan antara keduanya ada yang siapa yang menjaga diri dari yang samar-samar, maka dia sudah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Artinya kalau kita melihat ini antara halal dan haram tidak jelas, jauhi aja, selesai. Ya hukum asalnya memang itu halal, Pak ya, halal. Cuman kan kita berbicara masalah ini. Ketika kita nerima, kira-kira ada tidak anggapan bahwa kita setuju, itu aja. Kalau misalkan kita nerima ada anggapan kita setuju, ya ini berarti kita nggak ada ingkarul mungkar, nggak ada mengingkari kemungkaran. Tapi kalau orang ini paham, oh dikasih tapi sebenarnya dia nggak setuju, nah itu udah lain halnya gitu. Nah termasuk juga Bapak, pertanyaan ini juga diajukan kepada beberapa ulama. Mungkin Bapak pernah membahas apa hukum makan pemberian dari acara kematian. Pernah dengar kan? Karena ada acara kematian, ritual tertentu, lalu bagi-bagi makanan. Nah, sebenarnya hukum asal makanannya ini halal kan? Walaupun acaranya tidak halal kan? Iya tidak? Nah, terus apa status makan itu? Nah, sebagian ulama menyatakan boleh makanannya. Karena yang dilarang itu acaranya, bukan makanannya. Tasawuf ya. Tapi sebagian ulama lain enggak, tetap makanan juga jangan dimakan. Artinya apa? Karena dengan nerima pertama akan ada bentuk persetujuan, dan inilah yang dijawab oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najm, seorang mufti Arab Saudi di bagian selatan di daerah Jizan. Jadi ada seorang ustadz nih pergi ke Saudi membawa beberapa pertanyaan. Ini tanya kepada Syekh Ahmad Yahya An-Najm. Beliau mufti Arab Saudi bagian selatan. Jadi kalau di Arab Saudi itu di setiap kota ada muftinya, mufti kota Madinah, mufti kota Mekah, mufti Riyadh dan ada mufti umum. Mufti umum artinya mufti semua yang mencakup semua Arab Saudi, mufti negara istilahnya. Iya, ada kota, ada negara. Nah ini mufti bagian ini provinsi selatan berbatasan dengan Yaman. Jadi Ustadz ini datang membawa beberapa pertanyaan kepada Syekh. Jadi kebetulan kan pertanyaan tentang hukum makan dari acara kematian itu. Jadi Ustadz ini bertanya kepada Syekh, seakan-akan ingin apa istilahnya gini. Ya Syekh, sebagian ikhwah ada yang dapat makanan dari hasil itu tiba-tiba tidak dimakan, langsung dibuang. Gimana nih Syekh? Jadi Ustadz ini ingin mengharapkan Syekh menyatakan jangan, harusnya makan aja, mubazir gitu kan. Ternyata apa jawaban Syekh? Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dia dengan kebaikan. Malah dipuji. Padahal Ustadz ini berharap jawaban siapa? Iya itu jangan tuh, itu mubazir, harusnya jangan dibuang gitu. Tapi enggak, jawaban Syekh malah muji perbuatan ikhwah kita yang ketika dapat makanan dari hasil itu langsung buang. Artinya Bapak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka
kita ambil jalan tengah. Artinya kalau masalah halalnya, saya lebih condong ke pendapat menyatakan halal gitu ya. Karena hukum asalnya itu kan bukan sembelihan untuk selain Allah kan, walaupun acaranya cara bid'ah lah istilahnya. Cuma di satu sisi memang halal, tapi di satu sisi kita pun diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran di antara bid'ah. Terus bagaimana solusinya? Ya tinggal lihat keadaan. Kalau misalkan dengan dengan nolak timbul mudarat, nanti dibilang apa gonjang anjing, ya sudah terima, manfaatkan. Tapi kalau misalkan dengan nolak tidak timbul mudarat, maka tolak aja. Supaya orang yang memberi ini tahu, oh berarti ini sebenarnya acara yang tidak disunahkan, bid'ah ini dilarang dalam Islam. Nah itu, cari jalan tengahnya gitu aja. Jadi kalau bisa tolak, tolak. Kalau nggak bisa ya udah terima, ya udah manfaatkan atau berikan kepada yang lain juga masalah. Nah itu Bapak ya. Itu kan terkait dengan acara syubhat kata Ustaz Indra ya. Nah, lain halnya dengan acara orang kafir. Orang kafir juga sebenarnya sama, tapi orang kafir lebih parah lagi. Karena kalau acara-acara bid'ah, sebagian muslim anggap itu apa? Boleh. Tapi kalau acara orang kafir ini kan udah jelas-jelas haram. Maka solusinya tadi, tolak aja. Kecuali kalau timbul mudarat. Nah, maka terima lalu berikan kepada yang lain itu Bapak ya. Ini kalau ada hubungannya dengan ritual dan acara hari raya mereka. Adapun selain itu silakan terima dan silakan balas pemberian mereka. Jelas? Itu tentang memberi hadiah dan membalas hadiah. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa yahrumur ruju'u fiha, dan diharamkan menarik hadiah. Diharamkan menarik hadiah. Menarik hadiah maksudnya apa? Sudah diberi lalu diambil lagi, ditarik lagi. Nah, ini diharamkan yang seperti ini. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya, wa amma kaunuhu yukrahu ruju'u fiha falikaunil hadiyah hiya hibatan lughatan wa syar'a. Adapun dibencinya menarik kembali, sebenarnya diharamkan. Kalau Imam Syafi'i sini ketika mensyarah dibenci, maksudnya diharamkan. Adapun diharamkannya menarik kembali hadiah, karena hadiah adalah hibah, pada hakikatnya adalah hibah, baik secara bahasa maupun syariat. Wa qad warada fi dzalika hadits Ibnu Abbas 'inda al-Bukhari wa ghairi. Dan telah ada hadis tentang itu, hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan selainnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'aidu fi hibati kal 'aidi ya'udu fi qai'i. Orang yang menarik kembali hibahnya, hibah pemberian, orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang kembali menelan muntahnya. Dia muntah lalu kembali lagi dijilat. Nah, ini orang yang sudah memberikan hadiah lalu ditarik. Nah, ini Bapak ya. Wa huwa fi Muslim, itu dalam Sahih Muslim aidan. Wa fi lafdzil Bukhari, dan dalam redaksi Bukhari, laisa lana mathalus sau. Bukanlah sifat buruk bukanlah milik kita. Maksudnya apa ya tadi? Sudah diberi lalu diambil lagi. Jelas Bapak ya? Maka nggak boleh kita menarik kembali hadiah. Apalagi hadiah yang diberikan kepada orang tua. Ada nggak kayak gitu? Anak udah ngasih hadiah ke orang tua, ditarik lagi. Gara-gara salah. Dia yang ngasih ke istri, oh ternyata diambil orang tua. Tarik, nah itu hati-hati itu. Kenapa? Kita yakin ketika diberikan bakal diberikan untuk maksiat. Jangan. Kalau memang kita sudah tahu orang yang akan diberi hadiah ini akan digunakan untuk maksiat, jangan beri hadiah kepada dia. Kalau misalkan terlanjur, kita nggak tahu nih, kita ngasih hadiah kepada seorang nih, ngasih misalkan inilah
Apa contohnya? HP lah. Pada saat ini HP buat kamu ini. Ternyata HP-nya digunakan untuk maksiat. Kita nggak tahu kalau dia digunakan untuk maksiat. Kita udah terlanjur beri. Bolehkah ditarik? Ah, boleh. Kalau begini kan terus sekarang kan ada musik budaya. Dia kan mau jadi suara kan. Nah, jadi dulu daerah kota dulu di mata kayaknya seperti di mata lah kan, dulu di mata lah kan. Mungkin mereka bantu kan di dalam sebuah. Nah, selesai berkada, mereka ada bersuara di daerah situ. Ini aku lagi apa gimana kira-kira? Ah, itu sama. Sama. Iya, bantuan. Ya itu sama aja, apalagi itu intinya itu riswah, sogokan, itu suap itu. Karena memberi supaya, nah itu nggak boleh kita terima. Kalau misalnya kita tahu ada orang yang mau inilah maju di sebuah pemilu lalu memberikan hadiah, jangan kita terima. Walaupun sekilas orangnya udah kita kenal baik apa enggak, karena dia ketika itu memberi konteksnya apa? Pemilu. Nah itu jangan terima apa ya, nggak boleh kita. Begitu juga diundang ini, misalkan kita diundang apa, kalau konteksnya dia dia menjelang pemilu kok mengundang makan, ada apa ini? Itu hati-hati itu, jangan ya. Itu namanya riswah, suap, sobok, nggak boleh ya. Nah jadi begitu apa, begitu juga tadi yang kasus itu banyak itu, dia ketika mau ini pemilu dia beri ini nggak kepilih, akan ditarik lagi pemberiannya. Nah itu bahaya itu. Seperti tadi itu, seperti anjing yang muntah lalu dilihat lagi muntahannya. Itu diharamkan ya. Nah pokoknya nggak boleh. Nah, termasuk tadi, walaupun saya lihatnya waktu itu di film ya, di TV waktu itu, di sinetron atau apa. Jadi kasusnya gini. Tapi ini bisa jadi ada di kehidupan nyata. Jadi menarik kembali, kita nggak boleh menarik kembali hadiah terutama kepada orang tua. Jadi kasusnya di film ini saya nggak tahu di kehidupan nyata ada atau tidak, tapi saya yakin mungkin ada ya. Jadi kasusnya seorang ini suami, dia udah punya istri nih, ibunya tinggal di dalam rumahnya. Nah ketika itu dia ingin memberikan hadiah kepada istri dan ibunya, rupanya salah beri. Baju yang bagus harusnya diberikan istri, diberikan kepada ibunya. Nah yang istrinya baju yang sebenarnya harus diberikan kepada ibunya. Jadi yang diberikan kepada istrinya yang bagus, yang kepada ibunya di bawahnya kualitasnya. Dikasihlah si ibu, dan ibu senang, oh bajunya bagus. Nah setelah itu si suami lah, saya salah beri. Langsung, Bu, ini salah Bu ya, saya salah yang ibu ini. Pas dilihat lagi, wah, kualitasnya di bawah. Dan si ibu itu pun nangis. Walaupun ini film bapak-bapak, tapi ini benar-benar kalau terjadi benar-benar menyakitkan, itu nggak boleh. Loh, walaupun salah, iya udah, kalau dikasih terlanjur udah, jangan ditarik lagi. Itu menyakitkan sekali. Jadi kesannya si anak itu, ibu tuh nomor, nah itu nggak boleh bapak ya. Tetap ibu bagi anak laki-laki nomor 1 dibandingkan istri sekalipun. Jadi ibu tuh harus ditamakan bapak ya. Nah ini keliru nih, sebagian orang karena udah nikah mikirnya istri ibunya nggak ditengok sama sekali. Nah ini juga keliru. Nah jadi gitu, jadi nggak boleh kita menarik kembali hadiah, terutama kalau hadiah yang sudah diberikan kepada orang tua, karena itu pertama perbuatan yang diharamkan, kedua akan menyakiti hati orang tua, dan hukum menyakiti orang tua apa? Dosa besar ya. Nah itu bapak ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani, wa yahrumu ruju'u fiha. Jadi ini. Jadi tadi tidak boleh menarik kembali hadiah kecuali pemberian hadiah yang diberikan orang tua kepada anak. Ini boleh ditarik kembali. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani di sini menyebutkan dalilnya hadis dalam kitab Sunan An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lirajuli an yu'tiyal 'atiyah fayarji'u fiha illal walid fima yu'ti waladah. Tidak halal seseorang memberikan pemberian lalu menarik kembali. Tidak halal. Tidak halal artinya apa? Haram. Sudah memberikan hadiah lalu tarik kembali. Kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.
Nah, kalau pemberian orang tua kepada anak boleh tarik kembali. Misalkan anak, kita memberikan hadiah kepada anak HP atau mungkin motor, lalu digunakan untuk trek-trekan, untuk begadang jalan-jalan kemana malam hari, tidak jelas. Maka boleh orang tua narik lagi. Jadi nggak bisa si anak Pak udah ngasih, nggak boleh narik kembali hadiah. Itu seperti anjing yang muntah lalu tarik kembali, nggak bisa. Karena ada hadits yang mengecualikan, Bapak ya. Ya, ini berlaku hanya orang tua kepada anak. Adapun selain orang tua ini tidak boleh. Jelas ya? Ya, kalau misalnya saya memberikan kepada orang yang bukan anak saya hadiah, lalu digunakan untuk maksiat, bisa tarik lagi? Nggak bisa. Tapi kalau anak saya boleh tarik lagi. Nah itu. Jelas ya? Jadi intinya hadis tadi berlaku umum, tidak boleh menarik kembali hadiah kecuali siapa? Orang tua kepada anak ya. Itu pembahasan yang ketiga. Lalu berikutnya, nah ini pembahasan penting juga Bapak nih. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa tajibut taswiyatu bainal aulad. Wajib menyamakan pemberian di antara anak-anak. Wajib menyamakan pemberian yang diberikan kepada anak-anak. Maksudnya apa? Soal jelas ya. Artinya begini, kalau misalkan orang tua ingin memberikan hadiah pemberian, hibah dan sebagainya kepada anak-anak, harus disamakan. Tidak boleh anak ini misalkan dia misalkan ini anaknya ada 4 misalkan, yang satu pergi kemana yang si bungsu ini selalu mendampingi orang tua, dialah yang selama ini membantu orang tua, ya sudah hibah untuk anak ini misalkan 10 juta, kalau anak 1, 2, 3 masing-masing 5 juta, boleh seperti ini? Boleh nggak? Karena anak terakhir ini istilahnya perbaktian ini durhaka, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap harus disamakan, nggak boleh dibeda-bedakan. Jelas apa? Apa dalilnya? Nah, di sini kata Imam Asy-Syaukani, dalilnya disebutkan hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir, qalat imra'atu Bashir, istri Bashir, ini bapaknya Nu'man, sahabat Nu'man bin Bashir. Di sini sebutkan, jadi Bashir ini suatu hari memberikan hadiah atau hibah kepada Nu'man. Nu'man ini anaknya, Nu'man bin Bashir. Bashir bapaknya. Dia punya beberapa anak. Nah, si Bashir ini memberikan hibahnya hanya kepada Nu'man, tidak diberikan kepada anaknya yang lain. Maka disitulah Amroh ini, si istri ini berkata, saya nggak mau sampai engkau suamiku datang pada Rasulullah tanya, boleh nggak seperti itu? Jelas apa ya? Kasusnya jelas ya. Jadi Bashir punya beberapa anak, tapi yang diberikan hibah cuma Nu'man saja, yang lain enggak. Maka apakah Bashir pun datang pada Rasulullah, lalu bilang, istri saya saya ingin memberikan hibah kepada anak saya Nu'man, tapi istri saya nggak ridho sampai mendatangi Anda, meminta Anda sebagai saksi. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Bashir, apakah engkau memberikan hibah ini kepada semua anakmu? Anakmu ada beberapa nih, apakah kamu berikan semuanya kepada anak-anakmu? Maka kata Bashir, tidak. Maka Rasulullah pun berkata, fa inni la tushidni, fa inilah asyhadu ala jawr. Kalau begitu, jangan jadikan aku saksi, karena aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Nah ini Bapak ya, jangan jadikan aku saksi karena aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman. Artinya perbuatan itu boleh tidak? Nggak boleh. Anaknya ada berapa yang dikasih cuma 1 saja. Nah, yang seperti ini tidak boleh. Bahkan Nabi menyebutnya kezaliman. Maka dalam hadis lain disebutkan Rasulullah di sini, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian, berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Dalam ayat lain juga disebutkan ittaqullaha wa'dilu fi auladikum.
bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Bashir pun narik lagi pemberiannya. Tadi udah direnuan, tarik lagi. Nah itu Bapak, jelas ya. Jadi nggak boleh kita membeda-bedakan antara anak. Loh, yang satu durhaka, satu nggak. Walaupun itu berikan sama. Ada pendapat ulama menyatakan laki-laki dan perempuan, laki-laki satu, laki-laki dua, perempuan satu. Ya, tapi pendapat yang kuat sama. Kalau masalah hibah, laki-laki dan perempuan sama rata. Jadi di situ nggak ada perbedaan dari gender, jenis kelamin nggak. Mau anak laki-laki, perempuan, pokoknya sama. Mau tua, muda sama. Jadi apa? Kompetisi. Apa itu? Oh, ya itu lain lagi, itu namanya hadiah ya. Kalau ini kan hibah sebenarnya. Sebenarnya beda. Kalau hadiah kan ada gini, memang dia dapat ini mati. Mati. Ya udah mati. Mati ya. Ya intinya gitu ya. Kalau misalkan seorang itu memberikan atas dasar prestasi boleh. Prestasi artinya apa? Misalkan anak ini, misalkan anak satu, nah kalau kamu juara satu, kamu dapat uang misalkan 100.000. Kalau juara dua, misalkan 50.000. Dan ternyata anaknya yang anak pertama juara satu, anak kedua juara dua. Apakah kita samakan? Enggak. Kalau kita samakan enggak adil. Justru itu. Nah ini dalam masalah karena prestasi. Adapun selain itu pemberian biasa, maka harus sama. Tua maupun muda. Jadi anak masih 5 tahun dengan anak 15 tahun sama, nggak boleh dibedakan. Kenapa? Kalau belanja nafkah harus sama. Tidak boleh dibedakan. Kalau kita beda-bedakan, berarti kita sudah terjatuh dalam kezaliman. Ya, insya Allah ini lanjut pada pertemuan berikutnya. Karena udah keburu mati. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.